Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kembali kepada ibu-ibu Majelis Taklim Umuruman yang akan menghadiri pengajian, kami tunggu kehadirannya. Sekali lagi kepada ibu-ibu Majelis Taklim Umuruman, kami tunggu kehadirannya karena insya Allah pengajiannya akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa, Allahu Akbar. Meskipun cuaca udah mulai kemarau ya ibu-ibu, tapi kalau di masjidnya rasanya adem. Di luar tuh panas. Baiklah ibu-ibu, kita buka kajian hari ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala urumud dunya wadin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wal 'uqdatal min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada sore yang cerah ini, kita bisa dikumpulkan di rumah Allah, di masjid yang kita cintai ini, di Abu Bakar As-Siddiq. Tak lupa sholawat serta salam semoga Allah cumrah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baiklah ibu-ibu, sebelum kajian dimulai, mohon sapnya dirapikan dulu. Yang nyencol-nyencol memanggil. Kita rapikan dulu yang depan. Mangga Ma Yasmin maju dulu. Bu Rudi boleh di depan. Ayo, Ma Manda, Bu Deni boleh ke depan. Kita rapikan dulu ya. Ayo ibu-ibu, ayo Bu Erni biasa suka di depan, ayo Bu Erni, biar nanti kita bisa bertanya. Mangga Bu. Yang di depan nanti dapat air minum gelas. Ayo. Nah di situ. Mangga geser, Ma Yasmin boleh geser. Yang di situ mager, pada mager. Ayo, rapikan dulu. Baiklah ibu-ibu, pada sore hari ini insya Allah tilawah akan dipimpin oleh Ibu Wati. Maka persiapkan dulu Quran. Ibu Wati, Ibu Tuti, aduh yang saya lihat Ibu Wati. Soalnya maafkan, yang akan dipimpin oleh Ibu Tuti. Maka dibuka dulu Quran surat Al-A'raf ayat 121. Ibu-ibu suka pernah sudah ketemu ibu-ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Qalu fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum. Inna hadha lamakrun makartum fil madinati latukhrij minha ahlaha fasawfa ta'lamun. La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa qala mala'u min qaumi fir'auna atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna qaumahum kafirun. Qala Musa qawmi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala 'asa rabbukum ayyuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kaifa ta'malun. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allakum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ustaz Hasannya udah datang belum ya? Bisa. Ibu-ibu sambil menanti Ustadz Hasan, kita lanjutkan aja dulu ya tilawahnya. Ibu Tuti, punten lanjutin dulu tilawahnya sambil menunggu Ustadz Hasan. Alhamdulillah, ternyata Ustadz Hasannya sudah datang. Maka Pak Ustadz, sebenarnya saya deg-degan nih Pak Ustadz, disuruh MC takut dikoreksi sama Pak Ustadz.
Tapi insya Allah lulus ya Pak ya. Lulus. Alhamdulillah Pak Ustadz Hasan sudah hadir di tengah-tengah kita. Mangga Bapak dipersilahkan langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alaya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin dong Bu. Telat tadi. Yang baru satu doa Bu. Puji dan syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur dan Maha Ghafur, yang telah menurunkan rahmatnya yang tak terukur kepada orang kota maupun orang lembur, kepada orang yang sengsara maupun orang yang makmur, kepada orang yang di kota, di lembur, ataupun di mana saja, orang muda, orang yang sudah lanjut umur, kulitnya sudah mulai kendur, rambutnya sudah mulai uban bertabur, matanya sudah mulai lamur, pendengarannya sudah mulai kabur, giginya sudah banyak yang gugur. Unggal poe pagawean ngejepat luhureun kasur, sabab keur nyeri tuur. Ini guyur salembur sabab dilongok gulur salembur. Katanya ada orang yang gugur di medan tempur, sing horeng aki-aki digejebur kena sumur. Salawat dan salam teruntuk teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia pada ajarannya sampai akhir nanti.
Mohon maaf kalau suaranya sudah mulai serak-serak becek. Malum digedar siang malam, Bu. Kegiatan Maulid Nabi ini salah satu adalah meningkatkan taraf ekonomi Ustadz. Dan mulai hari ini saya 3 panggung, Bu. Nanti malam ditunggu di Ciranjang. Teksare, Bu, ke Ciranjang. Ngaji wae. Sampai. Mohon maaf kalau saya agak terlambat karena saya dihadang oleh sisingaan. 2 sisingaan teh. Saya lewat, aduh luar biasa ya. Jadi mohon maaf kalau saya agak lambat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan umur. Sudah banyak seangkatan kita yang sudah gugur. Betul, Bu? Ya. Makanya kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Sehingga sampai di bulan apa nih, Bu? Bulan Rabiul Awal. Bulan September sama bener, Bu. Bulan Rabiul Awal ini bulan mulia, bukan karena bulannya. Karena kalau bulan mulia yang ditetapkan Allah hanya 4 dalam 1 tahun. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Minha arba'atun hurum. Ini 12 bulan, hanya 4 bulan yang dimuliakan. Apa aja, Bu? Muharram. Terus? Terus? Rajab, ya. Zulqaidah, Zulhijjah. Nah, bulan Rabiul Awal ini mulia karena memang ada satu momen di mana junjungan kita dilahirkan. Ya. Itu kenapa Rabiul Awal itu dimuliakan karena ini, Bu. Makanya kita bersyukur, Bunda sekalian, ya. Allah utus seorang nabi, seorang yang akmalun nas, manusia paling sempurna, ya. Manusia yang paling sempurna adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah apa jadinya dunia ini tanpa kehadiran beliau. Makanya salah satu nikmat terbesar itu adalah dengan dihadirkan beliau ke dunia. Mudah-mudahan kita jadi umatnya yang dapat syafaat. Ibu-ibu, kita ini mau tidak mau, suka atau tidak, Allah lahirkan di akhir zaman. Ya. Jadi kita ini ada di akhir zaman. Saya nggak baca, saya akan panjang tentang Maulid Nabi karena nanti kakak saya nanti yang menjelaskan di tanggal 14. Mirip tuh, Bu. Tentunya. Nah, kita ini ada di akhir zaman. Para ulama di seluruh dunia sudah banyak mengingatkan bahwa kita sudah di akhir zaman. Oleh karena itu maka jangan heran di akhir zaman ini akan banyak huru-hara. Udah terasa belum, Bu? Oh, kemarin rame penjarahan, ya. Huru-hara, fitnah, kemudian ujian. Jadi jangan heran di akhir zaman akan banyak cobaan. Karena yang sedikit itu cobian. Maka di cobian itu pasti sedikit. Betul, Bu? Yang banyak itu cobaan. Oleh karena itu maka ujian ini akan terus bertubi-tubi datang. Sasarannya apa? Menguji iman. Karena ujian terbesar di akhir zaman itu adalah ujian keimanan. Maka ini yang harus kita waspadai, harus kita jaga betul iman kita. Ya. Karena yang paling berharga itu di akhir zaman hanya 2. Satu iman, yang kedua amal soleh. Ya.
Kita hidup ini membawa apa sih sebetulnya ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Selain iman, kita bawa amal orang, Bunda. Amal soleh, Pak soleh nanti di bawahnya. Namun Pak soleh mau sahanu rek. Pak soleh mau amal siapa, Bu? Makanya amal kita bukan amal soleh, Bunda. Kasihan Pak soleh di carokotan amal. Jadi ini penting, Bunda. Apalagi kita punya kesadaran bahwa hidup kita ini satu, ilmu kita sedikit, Bunda. Ilmu sedikit, amal sedikit. Terus apa yang mau kita persembahkan pada Allah nanti? Udah ilmunya sedikit, amalnya juga sedikit. Banyak baca Quran, banyak baca WA ini. Nah, sarua jeung Ustaz berarti. Banyak zikir, banyak komen, Bunda. Apa yang mau kita persembahkan pada Allah ini kalau seperti itu? Ya. Amal soleh itu tidak mudah di akhir zaman. Kita sholat asa berat, kita puasa asa kepaksa, ya, sesuruh zakat asa kabangsat, di poligami asa ditolimi, terus cita-cita yang ke surga, itu sehat. Emang kita punya orang dalam nanti Bunda di surga, boga kawauhan gitu. Kita mau bikin KTP saja di kecamatan, Bunda, nggak punya kawauhan, nggak punya kenalan, lama prosesnya. Ya, mau bikin KTP, habis belangkonya katanya. Ya, habis belangkonya, nanti nunggu 2 bulan. Butuhnya juga sekarang. Ini kalau punya kenalan, saya nunggu lama sama Bunda. Aduh ya Allah, ini penting saya punya keperluan. Duduk saya lama, gimana nih kalau 2 minggu kelamaan? Pak Camat turun ruang atas. Oh, Ustaz lagi ngapain? Bikin KTP Pak, urus, bereskan. Beres. Karena saya kenal sama Pak Camat, anak buahnya terkenal, gila prosesnya. Nah Bunda, di kecamatan aja berat, apalagi di surga. Jadi kita ini harus punya orang dalam di surga, Bunda, kalau pengen masuk surga, betul nggak? Siapa orang dalam kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kenal sama Nabi, harus dekat dengan Nabi, harus cinta kepada Nabi. Kalau kita kenal dengan Nabi, cinta dengan Nabi, berarti Bunda bingung di akhirat tuh. Ini siapa? Jamaah Abu Bakar yang gitu. Kalau kita nggak cinta sama Nabi, ibu datang kepada Nabi, siapa lo? Gua nggak kenal, kata Nabi. Ya makanya ini penting, Bunda. Oleh karena itu saya akan fokus pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan tentang wasiat atau nasihat lah seorang Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang ditulis dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Al-Ghazali. Beliau mengutip perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi. Bunda ada yang kenal Junaid Al-Baghdadi? Yang kenalan di mana? Top sotoy gitu. Apa kata Syekh atau Imam Junaid Al-Baghdadi itu? Arba'un tarfa'ul abda ila 'ala darajat wa in qalla 'amaluhu wa ilmuhu. Ada 4 hal yang bisa mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, ada 4 hal yang akan mengangkat derajat
manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Nah, ini yang kita sadar Bunda ya. Ilmu dikit, amal dikit. Ya. Kenal sama Nabi juga kagak, tapi pengen masuk surga. Ya, ini ada solusinya, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa katanya? 4 amalan ini yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah walaupun ilmu sedikit, amal sedikit. Yang pertama, al-hilmu. Apa Bunda? Al-hilmu. Hilim. Apa hilim? Suka ada anak yang dikasih nama Hilmi. Nah, itu dari kata dasar itu. Hilmi, ya. Al-hilmu itu adalah orang yang memiliki hati yang sabar. Bahkan hilm itu lebih dalam ketimbang sabar. Kalau Bunda yang ngatain dasar miskin, sakit hati enggak? Nah, kalau sabar itu diem, tapi dalam hati awas ya kalau aku kaya, itu ada awasnya, itu sabar tuh gitu. Nah, kalau hilim ini dia ketika dihina dia itu sabar, bahkan dia doanya baik, ya, doanya baik, tidak mendoakan buruk, ya. Mudah-mudahan dapat hidayah, ya, kayak gitu. Jadi hilim itu lebih, tapi kita fokus katakanlah hilim itu sabar gitu. Jadi orang yang kelak, ya, di akhir zaman ini yang ilmu dikit, amal dikit, tapi ingin diangkat derajat oleh Allah, maka orang itu harus punya sikap sabar. Sabar ini luar biasa Bunda di akhir zaman. Kita harus memiliki berkarung-karung kesabaran. Hari ini dengan fenomena banyak ujian, nah kan ini ujian Bunda, ya. Lagi ngaji ada begini tuh ujian, sabar, sabar. Nah, kita ini harus sabar, Bunda. Ujian begitu banyak, maka tidak ada lagi jalan kecuali kita sabar. Kalau nggak punya uang, kira-kira marah-marah ada solusi nggak? Ambak teboga duit, teu ambak teboga, mending mana? Mending teu ambak. Boga duit iya atuh Bunda ya. Si Bunda mah gitu wae. Artinya ketika ada ujian itu tidak ada rumus yang paling hebat kecuali sabar. Sabar itu apa? Menahan diri dari sesuatu yang tidak nyaman. Ya, baik orang berlaku kasar pada kita atau orang menyakiti kita dalam bentuk verbal, kata-kata, bentuk sinis gitu ya, atau apapun yang membuat kita itu nggak nyaman gitu. Terus kita diam, kita tahan diri, itu sabar. Nah, kemampuan itu yang kita harus kuatkan. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan kan ujian hidup itu tidak lepas dari 3 bentuk-bentuk. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Surat apa Bunda? Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an. Tadi kasih tahu berulang-ulang, anggar we ngaharulang. Kalau jamaah ditanya ulang tapi sok happy. Nah, jadi ujian pertama itu adalah sabar ketika beribadah. Ibadah itu butuh kesabaran enggak? Ini mau ngaji kayak gini, oh itu harus sabar Bunda. Kalau menurut nafsu jam segini enaknya ngapain Bunda?
jalan-jalan, ya, menghabiskan hari libur terakhir ini, ya, ke mall, kemana gitu ya. Nah, ngaji kayak gini kan ngapain sih sebetulnya? Ya, dengerin musik, ya. Ngaji kayak gini bunda, joget tuh bisa kan? Icep, maut ente, hidup ente. Coba saja bunda kebayangnya, mata gede pahala nanti bunda ngaji kayak gini teh, luar biasa. Nah, menurut sahabat, menurut iman itu ini lebih baik, ya, meningkatkan ilmu, ya, untuk tadi bersabar menghadapi kenyataan. Nah, oleh karena itu maka sabar ketika beribadah itu penting. Sholat itu berat bunda. Ke masjid apalagi bapak-bapak itu lebih berat lagi. Berat keneh ke masjidnya, berangkat dari rumahnya atau berat keneh sholatnya? Berangkatnya itu lebih berat bunda. Dari diri rumah cuma gitu doang. Tapi yang berat itu berangkatnya. Inilah kemampuan kita bersabar ketika menghadapi ibadah. Zuhur dijajah ku tunduk. Subuh dijajah ku tunduk. Zuhur sibuk. Asar loba kasasar. Maghrib tiris, ya. Isya kesnyang saya, terus sore berat, ya. Makanya disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyy. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Benar kalau dengerin azan, Allahu Akbar, alhamdulillah. Atau adan deui. Kareke salat lohor. Geus ada nya salat zuhur setengah 3 atuh dah. Jadi beban. Nah itu benar. Sabar. Ya. Orang sabar kan mendengar panggilan Allah tuh sesuatu yang ditunggu banget gitu loh. Kita nih hidup nunggu apa sih sebetulnya kalau bukan nunggu sholat? Aktivitas terbaik itu adalah sholat bunda. Jadi kalau hati kita ketika ada panggilan azan, alhamdulillah itu berarti udah luar biasa bunda. Tapi kalau sebaliknya merasa beban, merasa berat ketika ada panggilan azan, nah itu dipertanyakan iman. Ya, ini sabar ketika beribadah kepada Allah. Mau sedekah juga sabar. Ada kenceleng 100 masuk, 50 masuk, 20 masuk, 10 mas, 5.000, nah, no ajron no, 2.000. Makanya di Bank Indonesia tuh ada keluar uang 100.000 dengan 2.000. Mereka hari keluarnya sama gitu. Ya, udah setahun mereka ketemu lagi. Yang 2.000 udah lusuh. Yang 100.000 masih bagus bunda. Ngobrol mereka di dompet. Lu kemana aja lo? Hidup lu kayak susah banget gitu. Lusuh, kumel, endek kucel. Ya, kata 100.000 sama yang 2.000. Iya nih, ripuh cina hidup deh. Kenapa? Karena berada di tangan orang-orang kecil. Tukang parkir, ya, tukang apa lagi tuh? Tukang beca, tukang begitu yang 2.000 mah. Paling jaga toilet. Kamu kok tegap terus, ganteng terus? Iya, aku berada di tangan-tangan orang-orang hebat, orang kaya, perempuan nakal, dan bungun 50.000 benar. Ya. Tapi alhamdulillah kata yang 2.000, aku mah walaupun kucel sering ada di tempat ibadah. Masjid itu sering mereka buat. Kamu gimana? Aku mah jarang, paling di diskotik katanya. Di klub malam gitu. Beredar gitu ya. Walaupun kecil nilainya tapi berharga benar. Nah, ini gambaran dalam kehidupan. Makanya harus sabar dalam menghadapi itu. Ibadah santai aja bunda.
Ada ngaji santai, ngaji aja. Nah, jadi harus sabar dalam beribadah. Yang kedua, ada sabar ketika menghadapi musibah. Nah, sabar menghadapi musibah itu nggak ada pilihan, Bunda. Kalau tadi pilihan bukan? Pilihan. Sholat entong, sholat entong, sholat entong. Itu pilihan. Bisa sholat, bisa enggak. Ngaji, pilihan. Ya, ditetapkan jadwalnya hari Ahad. Udah pada tahu kan? Ngaji entongnya. Sampai di absen tuh ketua majelis itu. Kecil kunon ngaji si akang hareeng. Kamari ge henteu ngaji aya incu. Eta kamari henteu tatangga hajat. Aya itu kan pilihan. Kalau sabar ketika ibadah itu pilihan. Tapi sabar menghadapi musibah itu bukan pilihan, Bunda. Anggota keluarga kita yang kita cintai, contoh meninggal, itu pilihan apa takdir? Nggak bisa milih. Nggak kayak tadi ibadah jangan, itu pilihan. Tapi apa musibah itu nggak bisa milih. Kehilangan kendaraan, pilihan bukan? Udah takdir. Maaf, kalau lapar tuh begini. Saya terakhir tadi makan di acara ngaji duhur tadi. Nah, jadi musibah itu bukan pilihan, itu ketetapan. Makanya kita harus sabar. Kehilangan orang yang kita cintai, ya, mau sabar mau enggak tetap kehilangan. Ya, kita mau nangis sampai 7 hari 7 malam tetap nggak bisa kembali. Nggak ada pilihan itu. Maka harus sabar. Ya. Dan anta pula iklan lah, Bunda. Saya minum dulu. Sabar, Bunda ya. Ini tiap hari begini, Bunda. Menguyuhkan ya kan? Oh, minggu aja ya. Baik, kita lanjut, Bunda. Nah, jadi musibah itu adalah sabar yang bukan pilihan, harus diterima. Ya. Nanti yang ketiga ada sabar ketika kita dihadapkan pada kemaksiatan. Ya. Ini juga pilihan. Nah, kalau ibadah maksiat itu pilihan, benar. Ya. Kita mau melakukan atau tidak, ya. Menghindar atau melakukan itu pilihan. Ya. Apa contohnya maksiat nih? Nah, ada orang nge-share nih di WA. Pengennya teh komen gitu ya. Komen jangan. Atau nge-share lagi nih, ada berita nih bagus nih, ya, tentang apa tuh, flash disk ya, hilang tuh, cari-cari. Atau mau tuh nge-share, nah itu kan, ya, padahal itu berita belum tentu benar. Kita nge-share sesuatu yang belum tentu benar, itu jadi fitnah, Bunda. Itu maksiat. Nah, kebayang nggak kalau itu teh sesuatu yang apa namanya, bukan berita benar, nggak sesuai fakta, ya, kita sebar fitnah itu dari satu grup di share lagi ke beberapa grup, terus nggak tahu kita sampai mana kita berbuat apa, fitnah ke orang lain. Kebayang nggak dosanya kayak apa? Nah, jadi menahan diri untuk tidak nge-share sesuatu yang belum jelas, apalagi kena manfaat nih, sifatnya hanya fitnah aja ya, itu sabar. Ketika kita kuat nih, nggak nge-share, nggak like, nggak komen, nah itu berarti kita sabar maksudnya.
Nah ini benar, sabar ini yang penting. Kan ujian hidup itu apa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, satu rasa takut. Jadi bunda akan dihinggapi rasa takut. Suka takut gak bunda? Jam 8 suami belum pulang nih malam. Ya Allah, si Ayah di mana ya? Telepon, ayah, ya mama, di mana? Di kantor. Kapan pulang? Jam 10. Saya gigirin saha langsung. Suudon aja. Udah satpam bunda. Tapi satpamnya rambutnya panjang kayaknya. Nah ini kan perlu sabar. Ada ibu-ibu jamaah yang dia nangis, Ustaz, saya mau curhat. Boleh Ustaz? Boleh. Curhat. Dia cerita tentang suaminya yang nikah lagi. Dan nikah lagi galak lagi. Oh, suaminya sospol. Sosoromat popolotot. Kalau sudah marah itu ya Allah, pintu ditajong bunda. Tajong ngatarik ting jempol nyelap ya panto. Saya sudah nggak kuat menghadapi suami. Cerita panjang lebar. Saya tanya bunda, suami bunda itu, bunda mau masuk surga nggak? Pengen Ustaz. Jadikan suami itu jalan menuju surga. Bunda harus sabar. Lihat Siti Asia, istrinya Fir'aun, dia nggak pernah minta cerai, nggak pernah menggugat ke pengadilan, nggak pernah datang ke KUA, kantor urusan AWW, nggak pernah. Sabar menghadapi kekejaman Fir'aun. Apa? Allah bangunkan istana di surga. Itu bunda harus sabar. Tidak usah merasakan. Itu jawabannya. Terus dibejaan ke orang tanya, ngomong nanti gitu, lu usah merasakan gitu. Atau kalau datang ke orang atau bunda harus sabar. Bunda, hari suami bunda teh galaknya jika Fir'aun, itu atau Ustaz jauh. Nah, bunda, sing sabar, anggapnya ngurus Fir'aun. Sabar. Asia aja ngurus Fir'aun. Masa bunda enggak sih? Ya, Allah. Nah, sabar tuh luar biasa. Kan jodoh mah sudah ditetapkan bunda ya. Jodoh yang sekarang itu adalah yang terbaik buat bunda sekarang. Maka yang ada adalah sabar. Walaupun ujinya luar biasa, maka tidak ada kata lain, sabar. Pasti endingnya bagus bunda. Ada sabar ada batasnya nggak? Nggak ada. Makanya ayatnya bunda gini. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Di surah apa tuh bunda? Ali Imran ayat terakhir ya. Ya surat Al-Qur'an ayat apa? Nah, isbiru, wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkan kesabaran. Lihat enggak? Jadi tidak cukup sabar, tapi kuatkan kesabaran. Gitu. Warabitu, dan bersiap siagalah. Tuh, 3 tahap tuh bunda, supaya kita lulus menghadapi ujian teh. 1 bersabar, 2 menguatkan kesabaran, ketiga siap siaga. Baru nanti Allah kasih ending yang terbaik. Karena ujian mah ada terus bunda. Ya, betul nggak? Cirinya orang hidup itu pasti diuji. Kalau pengen nggak diuji, wassalam saja sudah. Daftar dari sekarang. Ya Allah, saya nggak mau diuji, udah, ya, daftar saja. Nggak usah memperpanjang gitu. Karena hidup itu pasti begitu, pasti diuji. Oleh karena itu tidak ada rumus yang paling baik kecuali sabar. Sabar ada 2 bunda. 1, orang sabar pasrah. Ya, ada orang zalim, ya Allah, saya serahkan kepada. Diam tapi sabar. Ada yang kedua, sabar sambil mengoreksi. Dapat ujian nih, kenapa sih 2025 ini seret, keuangan susah, suami di PHK, aduh ya Allah,
Ya, nah ini terus mikir apa sih yang salah, jangan-jangan ada kesalahan. Nah jadi ada orang pasif tuh, sabar pasif, ada orang yang sabar aktif. Dia cari nih apa nih kesalahannya, nggak nyalahin orang lain tapi mengoreksi ke dalam ya. Kayak tukang ojol, bukan yang kemana meninggal, bukan ya, dia tuh ngeluh, Ustaz susah banget hidupnya sekarang, berat gitu, ekonomi berat segala macam. Kenapa ya? Saya jawab, kayaknya Allah bosan sama kamu. Oh gimana? Masa Allah bosan sama saya? Ya. Kamu dicari di jamaah maghrib nggak ada, kamu dicari di majelis ilmu juga nggak ada, kamu dicari di tempat-tempat orang bersedekah kamu nggak ada. Setiap kebaikan kamu tuh selalu alpa. Kayaknya Allah bosan sama kamu. Nah jangan-jangan kayak gitu Bunda, kita diuji kayak gitu, ekonomi segala macam, jangan-jangan ada yang salah dalam kita. Oh, koreksi yang pertama adalah gimana keimanan kita pada Allah. Yakin gak rezeki itu datang dari Allah? Satu. Dua, koreksi sholatnya. Sholatnya udah tepat waktu belum? Kalau udah tepat waktu, berjamaah enggak? Terus kalau laki-laki di masjid enggak? Terus sholatnya khusyuk enggak? Terus cari, oh ini akar masalahnya ternyata. Maka kalau ingin dibereskan urusan dunia, bereskan dulu urusan dengan Allah. Apa? Sholat. Jadi koreksi yang paling gampang itu sholatnya. Dirubah polanya, yang tadinya biasanya diakhirkan zuhur setengah tilu, asar setengah genep, isya menjelang subuh. Nah, diperbaiki itu. Nah, itu baru ketemu nanti akar masalahnya. Rubah. Ya, sabar begitu, Bunda. Jadi tidak pasif, sabar itu aktif. Oh, apa nih yang salah? Ya, itu sabar ya. Jadi, Bunda, yang pertama yang harus dimiliki kita agar diangkat derajat oleh Allah, dikala ilmu sedikit amal sedikit, apa Bunda? Sabar. Ya, sabar nggak ada batasnya. Apa ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat naon Bunda? Al-Quran. Aman. Jadi sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Kebayang nggak Bunda? Berarti sabar itu nggak ada batasnya. Kapan sampai batas kesabaran itu? Bukan batas. Sampai Allah menurunkan pertolongan. Lihat Nabi Ibrahim Bunda, diuji. Apa ujiannya? Banyak. Salah satunya ketika dibakar hidup-hidup. Allah kan nggak menjamin ini. Ibrahim mau aja lah dibakar, nanti saya tolong, gitu nggak? Enggak. Nabi Musa nyebur aja lah ke laut, nanti saya tolong. Enggak. Nggak dikasih kisi-kisi. Diuji oleh Allah, sabar aja. Sampai Allah mendatangkan pertolongan. Di Injil Taim, di detik-detik terakhir, ketika kita sabar, Allah datangkan pertolongan. Ya, gitu. Jadi pertolongan Allah tuh dekat. Semakin berat ujian, itu semakin nanjak, itu semakin dekat ke puncak. Datanglah pertolongan Allah. Yakin nggak Bunda? Nabi Musa diselamatkan akhirnya oleh Allah. Ketika umatnya nanya gini, Musa, mata Nasrullah. Musa, kapan datang nih pertolongan Allah? Ini mau ada depan mata kita, belakang Fir'aun dan pasukannya. Depan itu ada lautan. Datang pertolongan Allah. Ya. Nabi Musa disuruh melemparkan tempat, terbelah jadi dua, jalan selamat. Nabi Ibrahim ketika dibakar, pasrah, sabar kepada Allah, berdoa, ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, dinginlah. Kata api, cool. Dingin api, dan selamatkanlah Ibrahim. Itu teh ketika sudah diinjuri tayu. Sama kita pun ketika diuji, ketika makin berat ujiannya, pohon tuh makin tinggi, makin kenceng anginnya, ujiannya makin berat, maka sudah dekat dengan datangnya pertolongan. Inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka sabar. Satu Bunda ya.
Kedua, yang kedua, amalan yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Di saat amal kita sedikit dan ilmu sedikit apa? Wattawadhu'. Apa itu tawadhu? Sering mendengar ya kalimat tawadhu. Apa itu tawadhu? Tara mawa duit. Ya tawadhu, tara mawa duit. Tawadhu itu rendah hati, bukan? Ya. Beda nggak rendah hati dengan rendah diri? Beda. Rendah hati itu hebat. Ya, rendah hati itu hebat. Kalau rendah diri negatif ya. Rendah diri, Nabi itu keren, bunda. Orangnya tawadhu. Walaupun pemimpin besar, seorang panglima, seorang jenderal, seorang pemimpin, seorang presiden, tapi beliau itu tawadhu. Ya, sombong katanya. Ya, di hadapan anak-anak, beliau memperlakukan anak-anak dengan baik. Ya, di hadapan teman-temannya, sahabatnya, orang sangat kagum dengan Nabi. Nabi itu akmalun nas, orang paling sempurna, khalqan wa khuluqan. Baik dari sisi penciptaan maupun dari sisi akhlak. Nabi itu ganteng, bunda. Tuh, di mana ganteng juga Nabi. Bunda, ini ada bulat ya bunda. Nah, gantengnya Nabi itu setengahnya. Ya, kalau ganteng itu dibaratkan bulatan ini, Nabi itu 50%-nya itu gantengnya. Masya Allah. Anta syamsun, anta badr. Ya, laksana bulan purnama, matahari. Kalau direndengkan bunda, itu masih kalah pamornya dengan wajah Nabi. Gantengnya luar biasa. Nabi Yusuf itu yang membuat wanita sosialita di Mesir saat itu sampai mengiris-iris tangannya karena terpesona. Kalau lapar begini mudah sekali salah. Itu hanya seperempat kegantengan itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihis seperempat. Yang seperempat lagi dibagikan kepada manusia seluruhnya. Tak wayahna orang meredak yegenya. Betot-betot, listanya orang mah dibagi-bagikan usahanya. Karena nggak ada yang cantik luar biasa banget, enggak biasa gitu. Nah, jadi itulah kalau digambarkan kayak gitu. Nabi itu luar biasa. Tawadhu'nya luar biasa. Di hadapan istri saking tawadhu, bunda. Satu malam Nabi itu mau tahajud. Udah mulai sepertiga malam. Beliau sedang, mohon maaf, berangkulan sama istrinya, Siti Aisyah. Dia minta izin, wahai istriku saya, ya Humair. Keren ya bahasanya, ya Humair. Apa Humair itu? Nah, salah wae bunda mah. Eta mah blush on kemerah-merahan. Nah. Enggak kemerah-merahan atau jika badut nan bunda kebayangkan. Jadi mengartikan Humairah itu bukan kemerah-merahan, merona. Paham ya bunda? Gampang kan merona ya? Karena memang cantik Aisyah, wajah kulitnya tuh putih bersih. Kalau dicandain itu memerah begitu. Nah, merona itu namanya. Bunda suka dipanggil Humairah nggak sama suami? Panggilnya pasti Beb. Beb, sini. Apa Beb itu? Beban. Maka bunda jangan inilah, jangan ngapung gitu kalau dipanggil Beb itu. Bisa jadi beban Beb itu. Nah, ya kan kerennya luar biasa. Ketika malam itu mereka berpelukan, apa kata Nabi? Wahai sayang, wahai istriku, izinkan aku mau tahajud. Kebayang Nabi seorang hebat, manusia paling sempurna, untuk tahajud aja minta izin sama istrinya. Masya Allah, tawadhu sekali. Keren nggak bunda? Oh tahajud minta izin,
Padahal tahajud bagi Nabi itu wajib loh. Minta izin, saking tawadunya. Allah kan. Punten bunda, suami suka minta izin untuk tahajud. Tidak tara tahajud aku main. Gak, mohon maaf. Ini kan kalau ini wajah-wajah tahajud kelihatan. Wajah-wajah tahajud. Gak bunda, enggak. Tahajud itu kan untuk satu orang. Kalau banyak kan tuh jamak tahajud, berarti sok tahajud. Kebayang nggak seorang nabi, oh tahajud aja minta izin sama istri. Masya Allah, tawadu sekali. Kalau beliau istrinya mau naik kuda, bunda, si lututnya diberikan untuk naiknya Aisyah ke atas punggung kuda. Masya Allah. Bunda suka digituin kan? Nah ini mah zaman kuda aja. Naik mobil aja, mama dibukain gitu. Suka dibukain pintunya. Itu teh salah satu memuliakan istri. Kalau mau naik mobil bareng, dibukain pintunya. Karena nggak zaman kuda sekarang. Mobil lah katakan, dibukain sama suami. Itu keren bunda. Itu suami yang tawadu. Ya. Pernah bunda, tapi pernah kan? Ketika pintu mobil macet. Memang susah, baru ku suami itu muka. Eta ge sakali-kali seumur hidup. Keren gak bunda? Tawadunya luar biasa. Allah. Nabi seringkali sholat, ya. Cucunya suka ikut bunda. Cucunya Hasan. Hasan itu cucu Nabi ya. Hasan dan Husain. Nabi itu kalau lagi sholat itu cucunya naik ke atas. Lagi ruku, lagi sujud naik. Dan Nabi nggak naik bangkit dari sujud atau ruku sebelum Hasan dan Husain turun. Jadi nunggu sampai cucunya itu pada turun. Kebayang nggak kalau langsung bangkit jatuh? Tunggu aja. Itu saking tawadunya Nabi kepada Hasan. Kah Hasan teh nyaan. Kebayang nggak? Allah, tawadunya Nabi luar biasa. Keren. Ya. Bahkan Nabi itu sosok manusia paling sempurna. Ya. Ibu rindu nggak sama Nabi? Nah, apa kata Nabi? Di hadapan para sahabat ketika kumpul, wahai sahabat-sahabat, aku sangat rindu dengan saudara-saudara. Sahabat kaget, ya Rasul, kami ini kan saudaramu. Bukan, kata Nabi. Kalian tuh sahabatku. Lalu siapakah saudara-saudaramu itu yang kau rindukan gitu? Ya, kalau kami bukan saudaramu, lalu siapa saudaramu itu yang kau rindukan? Nih, kata Nabi, saudaraku itu adalah orang yang gak pernah berjumpa dengan aku. Hidupnya tidak sezaman dengan aku. Mereka hidup di akhir zaman. Tapi walaupun tidak pernah ketemu aku, mereka iman kepada aku. Mereka mencintai aku. Mereka berselawat kepada aku. Masya Allah. Kalau sahabat cinta sama Nabi wajar nggak bunda? Ketemu sama Nabi, lihat langsung akhlak Nabi yang luar biasa. Kita nggak pernah ketemu, tapi kita cinta pada Nabi. Maka kita ini orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Luar biasa. Ini salah satu bentuk ketawaduan Nabi kepada umatnya. Maka yang dikhawatirkan Nabi apa kepada umat di akhir zaman? Ketika beliau mau wafat, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Pesannya 3 ketika beliau mau wafat. As-sholat, as-sholat, as-sholat. Jaga sholat, jaga sholat. Yang ketiga, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Ah, ibu tadi dititipin ku Nabi tebukan. Khawatir, ya, khawatir Nabi kepada para wanita. Karena ternyata di akhir zaman itu nanti di akhirat penghuninya banyak wanita. Pernah sering dengar hadis ini ya? Ya memang betul. Apalagi di akhir zaman ini, masya Allah, orang sudah nggak punya malu. Hati-hati anak-anak gadis, ya Allah, main tiktokan, ya Allah, sampai mengumbar aurat, menjual kemolekan, naudzubillah min dzalik. Suka nonton ya bunda? Kau usah tahu dikit. Allahu karim. Ngeri bunda. Ya.
Baheula mah TikTok teh dilebuhan. Ayeuna lebuhan. Allah karim. Nah, Bunda, ngeri sekarang wanita-wanita yang tidak bisa menjaga kehormatan Allah. Makanya dititipkan oleh Nabi, An-Nisa, An-Nisan, kaum wanita, kaum wanita. Betapa coba Nabi, luar biasa. Makanya tawadhu ini luar biasa. Artinya jangan sombong jadi orang. Kata orang Sunda itu, kata pepatah lama mengatakan, jadi jelema mah ulah gede hulu, isi asup helm. Ya Bunda, ya. Nih, harta bisa buat orang sombong. Kedudukan bisa buat orang sombong. Ya. Ilmu bisa bikin orang sombong. Banyak ustadz yang tergelincir, barsiso aja wali, Bunda, tergelincir ke neraka gara-gara ilmunya membuat dia sombong. Apalagi Hasanuddin, ngeri. Ibadah itu bisa bikin sombong. Ya Bunda lagi nyapu tuh jam 6 pagi, lihat tetangga lewat, Bunda menir haji jam segini udah nyapu, kagok teh sare tadi teh tas tahajud tuh bisa sare disebutkan. Apalagi sekarang menggunakan ibadat ya Allah, OTW rakaat kedua pakai HP, share, hancur ibadah kayak gitu, Bunda. Nah, bisa jadi kesombongan. Hati-hati ya, bisa sombong datang dari ibadah kita. Ya, jadi awal rendah diri, rendah hati, ya, tidak sombong. Nah, ini yang ketiga, Bunda. Yang ketiga, kata Imam Junaid al-Baghdadi, kalau kita pengen diangkat derajat oleh Allah, dikala ilmu dikit, amal dikit, wasakha, katanya, dermawan. Nah, jadi kedermawanan itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita amal dikit, ilmu dikit, udah, jangan banyak yang lain, sedekah, dermawan. Nabi mencontohkan, Bunda. Nabi itu orangnya dermawan. Di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Saking beliau memimpin sholat, baru salam langsung pulang. Kaget sahabat. Gak biasanya Nabi pulang sebelum zikir, sebelum baca doa. Beliau udah pulang. Tak lama balik lagi. Ya Rasul, kata sahabat, kenapa kau keluar? Saya ingat di rumah ada 2 dirham lagi. Artinya Nabi nggak pernah nyimpan uang, Bunda, di rumah, selalu dibagikan. Masya Allah. Bunda makan deposito ya di bank, ya, deposito atau defisit nih. Allah, 7 turunan udah disiapin gitu. Kebayang nggak Nabi itu nggak pernah nyimpen harta di rumah. Satu hari beliau ke pasar beli gamis, gamisnya bagus, ya, terus langsung dipakai, kemudian pulang jalan kaki ketemu sahabat, kata sahabatnya, ya langsung bagus gamisnya, kamu mau? Dibuka langsung, Bunda, Masya Allah, langsung dikasihkan. Ya Bunda yang hari ini bawa mobil atau motor ke sini, terus tetangga, ih si Bunda meni bagus motornya, kasih. Itu sunnah Nabi. Bangkrut Bunda begitu ya. Allah karim. Dermawannya luar biasa. Nih, ada satu kisah menarik. Satu hari Nabi diketuk pintunya oleh seseorang. Kata Nabi, Aisyah di luar, siapa, tolong tengok, takut ada orang yang butuh pertolongan. Dibuka tuh sama Aisyah, ternyata orang yang minta-minta. Saya udah 3 hari nggak makan. Kebayang Allah. Aisyah, ya sayang, nyatuk itu nyaliat kitab nama gitu. Kita punya apa di rumah? Gak punya apa-apa ya Rasul, cuma ada gamis aja. Gamismu ya Rasul, udah bawa, kasih sama dia. Bunda, itu gamis
Ya, diambil sama Aisyah, dikasihkan. Mohon maaf, kami hanya punya gamis. Ini gamis Rasulullah. Silahkan bawa. Girangnya bukan main. Dibawa ke pasar. Saya dapat dikasih hadiah gamis Rasulullah. Siapa yang mau beli? Oh, langsung ngumpul orang-orang. Bunda. Saat itu ada seorang kaya, ya, tapi buta. Dia minta sama anak buahnya itu, tolong beli itu berapapun harganya. Kalau kamu dapat beli, kamu bisa bebas dari perbudakan. Nah, kamu merdeka kamu, gitu. Langsung tuh diambil, dibeli dengan harga paling tinggi, dilelang. Ya Allah, nih Tuhan, ini bajunya. Dia cium tuh baju. Ya Allah, dengan keberkahan Rasulullah Sallallahu, saya memohon kepadamu, sembuhkan mata. Wah Allah, demi Allah Bunda, matanya saat itu juga sembuh, bisa melihat. Masya Allah, kamu bebaskan. Girangnya luar biasa. Nih, dibawa tuh baju oleh orang kaya yang sembuh itu. Ya Rasul, saya mau hadiahkan sesuatu. Apa? Ini gamis saya hadiahkan kepadamu. Kebayang nggak Bunda? Apa kata Nabi komentarnya? Aisyah, lihat, ini gamis bisa mengkayakan orang miskin. Dua, dia bisa memerdekakan seorang budak. Ketiga, dia bisa menyembuhkan mata orang buta. Keempat, ini gamis kembali kepada. Masya Allah, hebat ya Bunda ya. Inilah kedermawanan Nabi. Maka kita contoh dermawan, ya. Ya, terakhir Bunda, karena waktu kita. Gak apa-apa, satu lagi Bunda. Wa husnul khuluqi. Yang keempat, amalan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, walaupun ilmu dikit, amal dikit, adalah berakhlak baik. Nabi dihitam oleh Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 3, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah, ya, manusia paling agung di kolong langit. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Visi misi orientasi Nabi mengutus Nabi tiada lain adalah Nabi menyempurnakan akhlak. Jangan tanya akhlak Nabi Bunda, Masya Allah. Kenapa orang benci pada Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, yang sekarang sudah jadi Abu Gosok. Itu kenapa benci? Bukan pada pribadi Nabi, bukan. Karena pada misi yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Nabi, yaitu Islam. Bencinya bukan karena pribadinya, tapi benci karena risalah yang dibawa. Ya pribadinya gak ada masalah Bunda. Oh, Nabi itu keren. Bahkan saking akhlaknya baik, Abu Bakar itu saking benci sama Nabi, dia pernah ngundang Nabi. Dia minta sama pembantunya, tolong undang Muhammad, bilangin pamannya sakit, kata Abu Jahal. Nah di depan rumah tuh udah bikin lubang udah. Ada kalajengking, ada piton, ulat, ada pecahan beling, macem-macem yang bisa membuat orang mati gitu di situ. Terus ditutup sama keset. Nah, udah belajarlah hidup kepada keset. Walaupun diinjak-injak tetap welcome. Kan hari hirup ulah welcome ting bisa disebut sebagai keset. Nah, jadi Masya Allah ditutup Bunda. Begitu Nabi karena diundang oleh pamannya, dia nggak ada dendam Bunda, datang aja. Udah depan rumah, bestinya bilang, ya Rasulullah, hati-hati depanmu ada perangkap. Balik, kata Jibril, balik kanan tuh. Tahu Muhammad balik kanan mau pulang, itu namanya Abu Jahal langsung lari, Muhammad, Ta'al, kesini, pamanmu sedang sakit. Lupa dia bikin perangkap, masuklah Abu Jahal. Dimakan piton, dimakan macam-macam, kena pecahan beling, jerit-jerit, Muhammad, coba here, come here, ke dia, coba here, come here, help me, tolong aku. Kebayang nggak orang selama ini benci sama Nabi, tapi giliran dia minta tolong, Masya Allah. Nabi tolong Bunda.
Kalau saya digituin, boro-boro. Nabi tolong, paman, ya, angkat tangan, raih tangan, diangkat, ditolong. Masya Allah, betapa mulia akhlaknya. Jangankan kepada sahabat, pada musuhnya saja Nabi tetap berbuat baik. Itulah hebatnya akhlak Nabi. Makanya kita bunda, kalau mau diangkat derajat oleh Allah, ilmu dikit, amal dikit, maka hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Jadi 4 ya bunda ya. 1, sabar, al-hilmu ya. 2, tawadhu, tidak sombong. 3, dermawan. 4, husnul khuluq, berakhlak baik. Ini bunda sekalian yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak ini bisa kita bawa kepada Allah. Ya Allah, saya bawa 4 amal ini. Ya. Saya bawa ke hadapan ini, amal ini. Mudah-mudahan kau terima. Baru kemudian Allah akan selamatkan kita. Ya. Itu saja bunda yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau agak sedikit lebih. Ada pertanyaan bunda sebelum kita tutup? Cukup bunda? Gak ada pertanyaan? Alhamdulillah, syukur gak ada pertanyaan. Baik bunda, gimana bunda sekarang? Tutup aja doa. Baik bunda sekalian, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kelancaran rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, sehat walafiat, juga dimudahkan urusan dunia akhirat. Saya mohon maaf tanggal 14 tidak bisa hadir, nanti kakak saya yang datang ke sini ya. Saya acara ke Sumedang. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha baba ridha wa taysir wa taghliqu biha anna baba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'man nasir. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya puji wasail. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz atas ilmunya hari ini. Semoga kita bisa mempraktekkan ya ibu-ibu, kita diberi kesabaran, pekan depan bisa berkumpul lagi di Maulid Nabi yang akan pematerinya insya Allah akan disampaikan ini ya kakaknya Pak Ustadz Hasan, pematerinya kakaknya Pak Ustadz Hasan. Semoga Allah mudahkan kita bisa berkumpul lagi di masjid ini. Baiklah ibu-ibu, kita tutup kajian hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup kajian hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alaihi